Ustazah Sakinah tentang arti dari Idul Fitri yang begitu banyaknya, kemudian wujud kembali ke fitrah itu seperti apa gitu. Dan nantinya kita pasti ingin tahu apa mungkin ada perbedaannya atau mungkin ada latar belakangnya gitu, mengapa Idul Fitri sering disebut dengan hari kemenangan. Karena banyak orang yang bilang kita sudah menang kalau kita sudah berpuasa gitu, kita sudah menang kalau kita sudah melewati bulan suci Ramadan gitu. Apakah itu sama atau gimana gitu, pasti seorang banyak yang bertanya-tanya. Tapi sebelum kita bahas tentang mengapa Idul Fitri sering disebut hari kemenangan, saya sapa dulu Anda yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ini ada Ibu Hamidah di Sawan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apakah dalam momen Idul Fitri ini semua manusia pasti kembali kepada fitrahnya? Dan bagaimana cara kita senantiasa menjaga kefitrahan ini meskipun di bulan-bulan yang lain gitu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hamidah yang ada di Sawahan ya. Jadi kalau kita kembalikan bahwasannya makna Idul Fitri itu tidak lain menempatkan posisi kita sebagai seorang hamba. Apakah semua manusia itu bisa menempatkan posisi mereka sebagai seorang hamba? Ya kembali ke nafsi-nafsi ya, ke pribadi masing-masing gitu ya. Ketika seorang hamba itu benar-benar tahu posisinya ya, bahwa dia itu seorang hamba, dia akan memposisikan dia senantiasa taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah ya. Apa yang diperintahkan dia jalankan, apa yang dia larang dia jauhi. Baik itu dalam momen Ramadan maupun setelah Ramadan di sini Mbak Erli ya. Jadi bukan cuman gambarannya menjadi seorang hamba itu taat, tunduk, khusyuk itu ketika momen Ramadan gitu ya. Setelah Ramadan kembali ke asalnya gitu ya. Misalnya pas Ramadan rame-rame rajin ke masjid ya, rajin darusan, rajin ikut kajian, bahkan pakai jilbab gitu ya. Setelah Ramadan semua itu hilang gitu ya. Berarti kan seseorang ini belum bisa memposisikan dirinya sebagai seorang hamba tadi. Bahkan dikatakan sebenarnya dia nggak menang gitu ya. Padahal yang dikatakan menang kembali ke fitrah berarti dia bisa memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Bagaimana supaya istiqomah? Ya pertama niat Mbak Erli ya. Jadi dia meniatkan dirinya sebagai seorang hamba yang benar-benar senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Terus yang kedua yang harus dia lakukan, dia harus punya rencana setelah pasca Ramadan, apa yang harus saya lakukan. Kalau ketika di Ramadan saya rajin sholat berjamaah, rajin berjilbab, rajin ikut kajian, rajin darusan, setelah Ramadan itu pun akan dia senantiasa istiqomah gitu ya. Tetap kebaikan di Ramadan itu tetap dia lakukan. Fa insya Allah biarpun sudah pasca Ramadan dia masih menikmati ibaratnya masa-masa Ramadan itu masih dia kenang ibaratnya kan gitu ya. Dan insya Allah kalau dia senantiasa istiqomah sampai maut menjemput, berarti disitulah dia meraih kemenangan yang hakiki gitu ya. Dan kembali lagi bahwasannya jadi memposisikan dia sebagai seorang hamba yang senantiasa tunduk patuh kepada aturan Allah itu tidak terbatas dalam urusan hubungan dia dengan Allah, maksudnya hubungan pribadi. Tapi ketika dia bermasyarakat, dia pun harus mengikuti aturan Allah. Ketika hidup bernegara, dia pun juga harus mengikuti aturan Allah. Itu dikatakan sebagai seorang hamba yang hakiki dan ibaratnya komplit ya, lengkap. Ketika dia menghambakan diri itu tidak memilah-milah gitu ya. Kalau urusan ini ringan dia jalankan, kalau berat dia tinggalkan kan gitu. Sehingga harus ada niat, dan yang kedua harus punya rencana, dan yang ketiga ya tadi keistiqomahan itu harus senantiasa dijaga. Dan yang terpenting kita berdoa kepada Allah supaya dikasih keimanan yang kuat, keistiqomahan yang langgeng ya, sampai nanti Allah memanggil kita gitu ya. Itulah yang harus kita harapkan. Seperti itu Mbak Erli ya. Nah, itu caranya untuk menjaga kefitrahan ini gitu Ustazah ya. Meskipun di bulan-bulan yang lain sebisa mungkin membawa nuansa Ramadan ini pada bulan-bulan sampai berjumpa dengan Ramadan kembali. Nah, gitu. Terima kasih sekali untuk Ibu Hamidah ya yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Anissa di Kudikan Sekarang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana dengan ijtihad? Bukankah itu juga buatan oleh manusia? Ijtihad ya. Jadi kalau kita kembali bahwasannya hukum Allah itu hukum yang lengkap ya. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah itu dalam bentuk khutut aridho, jadi garis-garis besar gitu ya.
Karena memang banyak sekali hukum-hukum Allah itu yang memang perlu ditafsirkan ya, dalam artian tafsir yang benar, bukan tafsir secara akliyah gitu ya. Jadi tafsirnya itu secara syariah. Sehingga adanya ijtihad itu sebenarnya adalah rahmat ya. Istilahnya karunia Allah yang diberikan kepada manusia ya. Sehingga ketika Allah memberikan rahmatnya di sini, disitulah Allah tahu karakter manusia itu masing-masing kan berbeda Mbak Erli ya. Ada yang dikasih kecerdasan lebih, ada yang sedang, bahkan ada yang ya bodoh gitu ya. Sehingga ketika menafsirkan sebuah ayat butuh penterjemahan ya, butuh penafsiran. Apalagi kalau kita melihat persoalan atau problematika umat manusia itu kadang-kadang di masa Rasulullah itu belum ada. Contoh misalnya pesawat terbang ya, komputer, laptop, TV misalnya kayak gitu ya. Hal-hal yang bisa kita lihat saat ini itu di masa Rasulullah nggak ada gitu ya. Sehingga di masa saat ini ketika itu harus diketahui hukumnya, perlu adanya sebuah ijtihad ya. Disitulah pentingnya ijtihad, sehingga Allah itu memberikan kelebihan dari masing-masing manusia itu punya kecerdasan yang mana dia bisa menggali hukum Allah yang itu nanti dikaitkan dengan fakta saat ini ya. Sehingga tahu ini hukumnya apa gitu ya. Mungkin di masa Rasul nggak ada narkoba gitu ya. Sehingga saat ini ada, itu butuh seorang para ulama ya, para orang yang pakar keilmuan gitu ya, sehingga tahu oh ini esensinya, ini ada hukum, ada alkoholnya, ini ada zat-zat yang membahayakan, sehingga dihukumi doror sampai dihukumi ini barang yang haram gitu ya. Lah itu suatu hal yang memang perlu dilakukan. Yang namanya ijtihad itu selama ijtihadnya itu berdasarkan hukum syara, ketentuan-ketentuan ijtihadnya itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, maka ijtihadnya itu adalah ijtihad yang benar yang boleh diambil. Tapi sebaliknya kalau ijtihadnya itu berdasarkan akal, berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan sumber yang hakiki yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka ijtihad yang seperti itu jelas salah dan tidak boleh diambil ya. Sehingga kalau dikatakan ijtihad itu kan juga yang dilakukan manusia gitu ya. Ya memang Allah membolehkan gitu kan. Dengan adanya Al-Qur'an yang sifatnya kadang-kadang ada yang rinci, tapi ada juga yang masih butuh penafsiran. Nah, ini sehingga dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki keilmuan tertentu, yang jelas itu keilmuannya berdasarkan syariat Islam. Maka ijtihad itu memang dibolehkan. Bahkan orang yang beristihad memiliki 2 pahala Mbak Erli, yaitu pertama adalah pahala dia beristihad ya, yang kedua dari hasil yang dia istihati ya. Itu terlepas istihadnya itu mendekati kebenaran atau tidak gitu ya. Sehingga bagi orang-orang yang memiliki bisa dikatakan saat ini memang para mujtahid itu langka Mbak Erli ya. Sedikit ya, tidak seperti ketika di masa Rasulullah, di masa sahabat, dan di masa ketika Islam itu jaya gitu ya. Di situ para mujtahid itu sangat banyak. Sekarang langka karena memang kondisi masyarakat tidak mendukung, kondisi sistem enggak mendukung, sehingga proses ijtihad itu pun tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti itu ya. Itu tadi penjelasan dari Ustazah Sakinah ya, untuk Ibu Anissa dan semua sebaya mahkota juga pastinya. Yang ketiga ini ada Ibu Kasti di Widang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana caranya kita mengetahui seseorang itu benar-benar kembali ke fitrah atau menang gitu Ustazah? Iya. Untuk Bu Kasti yang ada di Widang, memang secara lahiriah kita bisa melihat dari sisi aktivitas misalnya ibadah ritualnya gitu ya. Yang mungkin awalnya dia nggak mau sholat, mungkin sholat tapi bolong-bolong gitu ya. Misalnya sama orang tua dulu berani, nggak taat dan sebagainya ya. Nah ini bisa kita lihat seorang, mungkin kalau dia posisinya anak ya, kok biasanya kok dia itu berani, suka membantah dan sebagainya, sekarang kok nurut gitu ya, lebih sopan, lebih santun setelah pasca Ramadan misalnya. Atau mungkin yang sholatnya dulunya bolong-bolong, sekarang rajin sholat, yang dulunya malas ngaji mau ngaji, yang dulunya dia nggak berjilbab mau berjilbab gitu ya. Insya Allah itu ciri-ciri seseorang yang meraih Idul Fitri atau meraih kemenangan ya. Tapi kembali lagi
yang lebih tahu posisi seseorang itu menang atau tidak kembali Allah yang menentukan. Karena kadang-kadang ya namanya manusia ya, dohirnya itu kayak alim tapi ternyata ada misi tertentu. Nah, itu kita tidak tahu ya. Mungkin pencitraan gitu. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi karena manusia itu cuma bisa tahu lahirnya ya Mbak Erli ya. Fa insyaallah dengan kusnudon, oh berarti anak saya ini ya tadi meraih kemenangan gitu ya. Bahkan untuk diri kita pribadi juga bisa kita ukur Mbak Erli ya. Setelah pasca Ramadan kok saya semakin tenang, semakin rajin ibadah, semakin dekat kepada Allah, semakin antusias mengkaji Islam misalnya. Fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang meraih kemenangan. Tapi sebaliknya kalau sama saja tidak ada bedanya itu berarti nggak meraih kemenangan. Ya mungkin bisa diukur secara lahiriah itu seperti itu Mbak Erli ya. Ini dari Mas Rian selanjutnya ini Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi yang seperti yang saat ini, apa bisa kita lepas dari sistem yang sekuler? Karena sistem itu yang berlaku gitu Ustazah. Dan bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari sistem sekuler tersebut? Iya. Jadi apa yang ditanyakan oleh Mas Rian ini memang faktanya seperti itu gitu ya. Kalau kita tadi sudah kita jelaskan kaitannya dengan makna Idul Fitri itu kembali ke fitrah ya, kembali kepada hakikat seorang hamba yang harusnya menghambakan diri hanya kepada Allah, hanya mengikuti aturan Allah. Ternyata fakta saat ini kok jauh dari makna yang seperti itu kan ya. Sehingga pertama yang harus kita lakukan adalah merubah sebuah pemahaman ya, entah itu pada diri kita maupun diri masyarakat gitu ya. Bahwasannya yang namanya memposisikan diri sebagai seorang hamba itu senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, ya kan? Dan itu memang harus diupayakan tadi ibaratnya pemahaman yang intensif gitu ya. Dan ketika itu sudah dilakukan akan ya ibaratnya sesuatu yang kotor itu ketika dikikis terus itu akan hilang ya. Berarti apa yang terjadi saat ini itu adalah suatu hal yang kurang benar. Sehingga yang harus kita lakukan apa? Ya memposisikan diri sebagai seorang hamba ya. Kalau insya Allah itu senantiasa dilakukan baik oleh dirinya ya, dipahamkan di tengah masyarakat, insya Allah masyarakat semakin paham butuhnya mereka itu dengan hukum Allah ya, butuhnya mereka itu diterapkan syariat Allah. Dan memang itu prosesnya ya butuh waktu ya Mbak Erli. Ibaratnya menata seseorang, menata pemikiran dan menata hati gitu ya. Itu kan butuh waktu yang tidak singkat ya. Butuh waktu proses yang lama bisa jadi, sehingga orang ngeh ibaratnya itu ya, ngeh atau paham bahwasannya iya posisi kita sebagai seorang hamba, ngapain kita memakai hukum buatan manusia? Kenapa kita tidak berhukum dengan hukumnya Allah? Dan hukumnya Allah ibaratnya itu tadi sudah lengkap, komplit, tinggal menerapkan. Tapi manusia itu masih cari-cari ibaratnya manusia itu sakit gitu ya, itu sudah jelas obatnya, sudah jelas manjurnya, nggak ada efek samping gitu ya. Tapi namanya manusia itu suka coba-coba gitu ya, mencari sesuatu yang lain atau bahkan disesuaikan dengan akal dan nafsunya. Sehingga yang terpenting adalah merubah sebuah pemahaman yang nanti akan memunculkan sebuah kesadaran di tengah masyarakat tentang pentingnya mereka itu berhukum dengan hukumnya Allah dan membuang jauh-jauh sekulerisme Mbak Erli ya. Itu dia. Baik, terima kasih ya untuk Mas Rian sudah bergabung juga. Masih ada 2 sebaya mahkota lagi ini Ustazah yang bergabung dengan kita. Kali ini dari Mas Ardi yang ada di Babat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tolong dijelaskan gambaran bahwa kita sudah kembali kepada fitrah. Iya. Ya insya Allah kalau Mas Ardi ngikuti mulai awal gitu ya sampai sekarang, insya Allah yang dikatakan bahwa seseorang itu kembali ke fitrah ya, bahwasannya dia akan senantiasa menjadikan dirinya itu memposisikan dirinya sebagai seorang hamba gitu ya. Kalau tadi mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi menurut Imam Ja'far Asy-Syadiq ya, seorang muslim yang mengklaim dirinya sebagai seorang hamba atau kembali ke fitrah, itu cirinya yang pertama, apa yang ada pada dirinya itu bukan miliknya tetapi milik Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka senantiasa tunduk, patuh dan tidak pernah membantah setiap perintah Allah. Iya kan tadi. Terus adapun yang ketiga, tidak membuat aturan sendiri kecuali aturan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, ketika ciri-ciri itu benar-benar sudah nampak pada diri seseorang, berarti dia itu sudah kembali ke fitrah.
dia itu benar-benar meraih kemenangan dengan hakikat makna Idul Fitri yang sebenarnya. Jadi 3 ciri itu sudah nampak pada dirinya, berarti dia telah menang dan meraih kemenangan, dan tadi esensi dari Idul Fitri itu bisa terwujud. Ya, itu dia. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Sakinah tadi sudah sesuai ya dengan apa yang dipertanyakan oleh Mas Ardi yang ada di Babat sana. Terima kasih sekali sudah bergabung. Yang terakhir Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Alfat yang ada di Modosana ya. Ustazah, bagaimana cara menjelaskan makna Idul Fitri kepada anak-anak dengan versi pemikiran mereka? Iya. Jadi kalau kita kembalikan memang makna Idul Fitri itu bisa kita sampaikan baik itu kalangan anak-anak, kalangan remaja maupun dewasa. Cuma dengan bahasa yang berbeda Mbak Erlia. Kalau bahasa seperti ini tadi kan bahasa yang agak berat gitu ya. Sehingga kalau kita sampaikan ke anak-anak apa makna Idul Fitri? Idul Fitri itu kembali kepada fitrah, gitu kan ya. Namanya fitrah itu kembali kepada hakikat diri seorang hamba. Ya mungkin dicontohkan kayak Mbak Eri tadi, ibaratnya kertas, kita itu masih suci, masih bersih. Belum ada coretan-coretannya, belum ada warnanya. Lah tinggal bagaimana apa Ade atau Mas ya, atau mungkin anak-anak itu tadi ya, tinggal bagaimana sampean itu mau mewarnai. Kalau pengen tulisannya bagus, harus aktivitasnya yang bagus-bagus. Kalau mungkin banyak aktivitas yang buruk ya, seperti suka marah, suka bertengkar dengan teman, itu ibaratnya coretan itu awut-awutan kan di situ ya. Mungkin dia bisa menggambarkan seperti itu. Oh, kalau gitu saya pengen tulisannya yang bagus, warnanya yang bagus. Berarti harus ya tadi aktivitasnya harus senantiasa aktivitas yang bagus, yang diridhoi oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Insya Allah nanti tulisan kertas yang ada pada diri kita itu dengan warna yang bagus, dengan corak yang bagus, dan itulah sebuah sesuatu yang bisa kita banggakan gitu ya, atau yang nanti itu kita persembahkan di hadapan Allah. Seperti dengan bahasa-bahasa yang apa lebih ringan seperti itu. Nah, terima kasih sekali untuk semua Subaya Mahkota ya, yang sudah bergabung pagi hari ini bersama Erli. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali masih ada sedikit waktu, yaitu dengan tema kita pastinya kembali ke fitrah, kembali meraih kemenangan. Dari kesekian Subaya Mahkota yang bergabung ya, pasti ada fitrah itu ada kaitannya dengan menang, hari kemenangan. Nah, kembali pada bahasan kita Ustazah, mengapa Idul Fitri itu sering disebut sebagai hari kemenangan? Iya. Jadi Idul Fitri itu memang sering disebut sebagai hari kemenangan, yang mana artinya kaum muslimin yang telah berhasil melakukan saum ya selama Ramadan dianggap sebagai kaum yang meraih kemenangan ya, karena persoalannya bahwasannya saum yang bisa menghantarkan kaum muslimin itu menjadi kaum yang menang itu tentunya saum yang berkualitas ya, sebagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ya. Sehingga saum Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak hanya memberikan kemenangan kepada diri mereka secara individual ya, dalam melawan hawa nafsu dan setan selama Ramadan, tetapi juga memberikan kemenangan kepada kaum muslimin secara kolektif ya, dalam melawan musuh-musuh Islam. Karena kalau kita melihat memang di bulan Ramadan justru Rasulullah di situ banyak melakukan aktivitas perang ya, jihad fisabilillah. Contohnya perang Badar, Fathul Mekah, pembebasan Andalusia ya. Itu juga terjadi di bulan suci Ramadan ya. Sehingga kalau kita melihat di satu sisi mereka melawan hawa nafsunya, di sisi lain mereka benar-benar melawan musuh ya di hadapannya. Sehingga ketika di bulan suci Ramadan itu benar-benar digunakan untuk melakukan aktivitas yang bernilai tinggi di hadapan Allah. Karena tadi Allah melipatkan pahala termasuk melakukan kewajiban. Jihad fisabilillah ya, memerangi kaum kafir ya. Di bulan Ramadan itu bisa dikatakan atau bisa dikalikan 70 kali bahkan 700 kali sebagaimana dia berjihad di bulan yang lain. Padahal itu cuma dilakukan 1 kali pada bulan itu gitu ya. Sehingga kalau kita melihat kemenangan di Perang Badar itu telah memperkuat posisi kaum muslimin Mbak Eri di dunia internasional saat itu ya, terutama di Jazirah Arab ya, bahwa ada negara baru yang dibangun kaum muslimin yaitu Daulah Islam, itu merupakan negara yang kuat dan itu tidak bisa disepelekan. Nah, itu dilakukan ketika di bulan Ramadan. Nah, kalau kita bandingkan kondisi kaum muslimin saat ini, negeri Islam terpecah belah menjadi beberapa negeri kecil yang lemah.
kondisi ini justru membuat musuh-musuh Allah dengan gampang dan sombong membantai kaum muslimin. Seperti yang pernah diangkat Rohingya itu ya. Kasihan ya kaum muslimin yang seharusnya dia dilindungi gitu ya, diayomi, justru malah dianiaya gitu ya. Bahkan mereka itu sudah tidak punya identitas sebagai warga negara mana gitu ya. Kasihan sekali. Nah, begitu pula dicontohkan bahwasannya di Perang Badar yang secara internal telah membuat pihak di dalam negeri daulah, misalnya orang Yahudi, orang musyrik dan munafik, itu takut berbuat macam-macam terhadap daulah Islam ya. Bandingkan dengan keberadaan orang kafir dan antek barak saat ini, di mana di dunia Islam mereka berbuat makar ya, berbuat kekejian seenaknya. Juga di negeri Islam orang kafir didukung oleh bisa jadi para antek-anteknya, itu membuat berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Lah, itu sebuah kondisi yang berbalik ya dengan kondisi apa yang dialami Rasul dan para sahabatnya ya. Dimana kalau kita melihat ada beberapa hal di sini yang wajib kita teladani sebagaimana saumnya generasi sahabat ini. Yang pertama, para sahabat tidak hanya melakukan tadarus Quran ya, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, tetapi mereka mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu memang dibaca hukumnya sunnah ya, memahaminya itu wajib dan mengamalkannya itu wajib lagi gitu ya, lebih utama lagi ya. Karena kembali lagi Al-Quran itu menjadi pedoman hidup manusia. Sehingga ketika mereka itu sudah menyatakan dirinya sebagai seorang hamba Allah, hendaknya dia itu membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, alhamdulillah kalau bisa menghafal Al-Quran, dan yang terpenting mengamalkan isi Al-Quran. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat gitu ya. Dan yang kedua, para sahabat itu tidak hanya menahan lapar dan haus ya, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang diharamkan Allah. Mereka tidak berdusta, mereka tidak berbuat batil, mereka tidak membuat kerusakan, dan tentu saja tidak berhukum kepada selain hukum Allah, ya kan? Berbeda dengan kondisi manusia saat ini yang mereka itu mungkin ya puasa, menahan lapar ya menahan lapar, tapi mereka itu sering berbuat tidak adil, bahkan sering berbuat batil, termasuk berhukum dengan hukum buatan manusia gitu ya. Terus yang ketiga, para sahabat itu telah nyata-nyata menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan tobat ya. Tobat mereka adalah tobat nasuha, di mana tobat yang sebenar-benarnya. Seharusnya saat ini pun harus diikuti oleh kaum muslimin ya kan, yang menjadikan Ramadan ini sebagai bulan tobat ya. Mereka tidak lagi melakukan kemaksiatan meskipun Ramadan telah berlalu ya. Bahkan maksiat terbesar yang mereka tinggalkan kaum muslimin saat ini ketika tidak menerapkan hukum Allah, itu juga sebuah kemaksiatan ya kan. Sehingga karena banyak hukum Allah yang diabaikan, yang ditinggalkan, justru yang terjadi adalah kerusakan ya kan di tengah bumi ini. Ya karena kalau kita melihat bahwasannya momentum Idul Fitri karena kembali kepada fitrah, sudah selayaknya kaum muslimin itu segera kembali menerapkan syariat Allah ya, hukum-hukum Allah sesuai dengan fitrah manusia dalam seluruh aspek kehidupan ya. Karena itu pada hari kemenangan ini sudah sepatutnya kita berjanji kepada Allah, berjanji kepada Rasulullah dan kaum muslimin untuk mengerahkan ya segenap daya upaya secara damai demi tegaknya khilafah dan syariat Islam ya. Kita juga memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar menolong kita untuk mewujudkan hal ini ya, sebagai seorang muslim yang merasakan kegembiraan yang hakiki, yaitu meraih kemenangan yang hakiki. Sebagaimana digambarkan Allah dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 4-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun binasrillahi yansyuru mayyasha'u wa huwal azizur rahim. Pada hari kemenangan itu bergembiralah kaum mukmin karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakinya. Dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Lah itu sebenarnya gambaran kemenangan yang sebenarnya Mbak Erli. Itu dia gambaran kemenangan yang sebenarnya, bukan kemenangan karena kita sudah berhasil keluar dari bulan Ramadan gitu, dengan artian bukan kemenangan kita setelah 1 bulan penuh kita berpuasa, kita menahan lapar, kemudian kita yang ngajinya gak begitu serius di bulan Ramadan ini, entah itu karena ikut-ikutan atau entah itu karena tradisi gitu ya, makanya ikut tadarusan juga, terus lebih rajin ke masjid,
bukan seperti itu gambaran atau bukan seperti itu ya hari kemenangan yang sesungguhnya untuk kita. Nah ini setelah tadi panjang lebar Ustazah Sakinah menjelaskan tema kita pagi hari ini yaitu kembali ke fitrah, kembali meraih kemenangan. Kira-kira mungkin ada pesan atau kesimpulan yang bisa diambil Ustazah? Iya. Jadi kalau kita kembalikan bahwasannya kesimpulan yang bisa kita ambil dari mana kembali ke fitrah, kembali kepada kemenangan, bahwasannya kembali ke fitrah itu hakikatnya kita memposisikan diri kita sebagai seorang hamba ya, senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, dan itu bisa kita aplikasikan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, baik ketika kita berhubungan dengan diri kita sendiri. Kalau tadi contohkan Mbak Erli rajin ke masjid, rajin ke kajian gitu ya, rajin menutup aurat dan sebagainya, itu bagian dari kemenangan tapi secara individual Mbak Erli ya. Tapi tidak terputus dari itu bahwasanya syariat Allah itu lengkap dan komplit ya, termasuk ketika manusia berhubungan dengan manusia. Sehingga manusia butuh aturan perekonomian sesuai dengan syariat Islam, aturan pendidikan sesuai dengan syariat Islam, aturan sistem sosial sesuai dengan syariat Islam, bahkan bernegara juga sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita kembalikan bahwasannya syariat Allah dan hukum Allah itu adalah suatu hukum yang layak untuk kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan. Sehingga sebagai seorang hamba Allah, kita menginginkan kemenangan yang hakiki, yaitu tadi menghambakan diri secara totalitas ya. Kalau dalam firman Allah, udkhulu fi silmi kafah gitu ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi senantiasa menghambakan diri dalam segala aktivitas kita. Dan memang itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh keistiqomahan di sini ya, dalam menerapkan syariat Islam dalam bentuk atau dalam bingkai khilafah Rasidah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, seperti itu. Semoga apa yang telah kita bahas pagi hari ini bisa menjadikan diri kita semakin kuat lagi imannya, dan kita semakin bisa memaknai hari raya Idul Fitri atau hari kemenangan itu yang sesungguhnya sebagai seorang hamba. Karena kita kembali lagi, kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah pastinya. Akhir kata, la izzata illa bil Islam, wala islama illa bi syariah, wala syariata illa bi daulah khilafah rasyidah. Tiada kemuliaan tanpa Islam, tiada Islam tanpa syariah, tiada syariah tanpa daulah khilafah rasyidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.